Seekor anjing K9 terluka oleh pengendara motor yang kejam, tidak menyadari bahwa pelatihnya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Warna keemasan matahari terbenam membentang di sepanjang jalan raya yang kosong, hanya dipecah oleh deru sepeda motor yang mengancam di tengah lingkaran yang dibentuk oleh geng ular baja yang terkenal. Hang, seekor anjing gembala Jerman K9 yang berpengalaman dalam pertempuran, berdiri teguh. Bulunya kusut oleh kotoran dan darah, tubuhnya yang kuat gemetar karena kelelahan. Tetapi matanya tetap tajam dan fokus, meskipun rasa sakit mengalir melalui tubuhnya. Bertahun-tahun pelatihan dalam semangat yang tak tergoyahkan membuatnya tetap berdiri saat geng itu mencemooh dan mengejek di seberang jalan. Tersembunyi di semak-semak kering, James Harrow mengawasi dengan saksama. Mantan veteran militer yang menjadi agen federal itu dikenal karena sikapnya yang tenang di bawah tekanan, tetapi hari ini berbeda. Kemarahan membara di balik luarnya yang diperhitungkan. Saat dia melihat rekannya dan keluarganya dikelilingi oleh para penjahat ini, setiap detak jantung terasa seperti keabadian. Tetapi dia tahu bahwa terburu-buru dengan sembrono hanya akan membahayakan Hang lebih jauh. Salah seorang pengendara motor, seorang pria kekar dengan tato ular melingkar di lehernya, melangkah lebih dekat ke Hang, mengayunkan rantai yang berat. Anjing yang terluka itu mengeluarkan geraman dalam yang menantang, yang mengundang tawa mengejek dari geng itu. Mereka tidak tahu bahwa momen ini akan memicu serangkaian peristiwa yang akan menggali rahasia keluarga yang telah lama terkubur dan memaksa saudara laki-laki yang telah lama hilang untuk menghadapi masa lalu mereka bersama. James Harlow tidak pernah ingin mengikuti jejak ayahnya. Tumbuh besar di sebuah kota kecil di Montana, dia menyaksikan William Harrow pergi selama berminggu-minggu untuk misi rahasia, kembali dengan bekas luka baru dan senyum yang lebih sedikit. Tetapi hari ketika keluarganya hancur ketika kakak laki-lakinya, Ryan, dibawa pergi oleh ayah mereka setelah perceraian, sesuatu berubah dalam diri James muda. Kursi kosong di meja makan dan keheningan di kamar tidur yang pernah mereka bagi menjadi pengingat harian tentang apa yang telah hilang darinya. Pada usia 18 tahun, James mendapati dirinya berdiri di kantor perekrut militer, seperti yang telah dilakukan ayahnya beberapa dekade sebelumnya, bukan karena tugas atau patriotisme, tetapi didorong oleh tujuan yang lebih dalam, untuk memahami dunia yang telah menghancurkan keluarganya. Unit K9 bukanlah pilihan pertamanya, tetapi takdir memiliki cara untuk memilih jalan bagi kita. Selama tur keduanya di Afghanistan, seekor anjing gembala Jerman bernama Duke menyelamatkan unitnya dari penyergapan. Insiden itu membangkitkan sesuatu dalam diri James, pengakuan akan kesetiaan murni dan tanpa syarat yang telah ia cari sejak kecil. Setelah kembali ke rumah, James menemukan bahwa ayahnya telah meninggal dalam apa yang secara resmi disebut sebagai kecelakaan pelatihan. Pemakamannya kecil, dihadiri oleh beberapa pria berwajah tegas dengan setelan gelap yang menawarkan belasungkawa yang dihafal. Kakaknya, Ryan, tidak hadir. James tahu bahwa cerita resmi itu bohong. William Harrow terlalu berpengalaman, terlalu berhati-hati untuk kecelakaan pelatihan. Tetapi setiap upaya untuk mengungkap kebenaran menemui tembok dokumen rahasia dan pejabat yang bungkam. Selama masa kelam inilah Hang masuk ke dalam hidupnya. Anjing gembala Jerman itu adalah bagian dari unit K9 terakhir yang dilatih ayahnya sebelum kematiannya. Sesuatu di mata anjing itu mengingatkan James akan tekad yang tak tergoyahkan yang pernah dilihatnya di mata ayahnya. Bersama-sama mereka naik pangkat di penegakan hukum federal, menjadi salah satu pasangan pawang K9 paling efektif di departemen. Setiap misi yang berhasil terasa seperti selangkah lebih dekat ke kebenaran tentang kematian ayahnya, meskipun jalannya tampak tak berujung. Tetapi James memikul beban lain. Sebuah foto usang dari dua anak laki-laki yang sedang membuat manusia salju. Tawa mereka hampir terlihat dalam senyum beku mereka. Dia menyimpannya di dompetnya, sebagai pengingat tentang saudara laki-laki yang telah hilang darinya dan keluarga yang telah hancur. Sesekali dia mendengar desas-desus tentang seorang operator yang sangat terampil bernama Maddox, yang deskripsinya cocok dengan penampilan Ryan sekarang. Tetapi James telah lama belajar bahwa harapan bisa lebih menyakitkan daripada penerimaan. Sekarang, pada usia 35 tahun, James telah membangun reputasi sebagai pria yang dapat dipercaya dengan kasus-kasus yang paling sensitif. Rekan-rekannya menghormatinya, tetapi hanya sedikit yang dekat dengannya. Hanya Hang yang benar-benar tahu kedalaman rasa sakit pawangnya, mimpi buruk yang masih membangunkannya, saat-saat tenang ketika dia menatap foto lama itu, dan ketakutan yang tak terucapkan bahwa suatu hari dia harus memilih antara keadilan dan keluarga. Hari James bertemu Hang bukanlah di fasilitas pelatihan yang dipoles atau pengenalan yang dikendalikan dengan hati-hati. Itu terjadi setelah operasi yang gagal di mana asap masih melekat di udara dan rasa kekalahan terasa pahit di lidah semua orang. Anjing gembala Jerman itu telah menjadi bagian dari kelas K9 terakhir ayahnya dan sesuatu dalam cara anjing itu menahan diri dengan bangga tetapi terluka menyentuh hati James.
Hang telah gagal dalam 3 kemitraan pawang. Para pelatih menyebutnya terlalu intens dan terlalu protektif. Hal itu membuat James memikirkan reputasinya sendiri. Berkas anjing itu dipenuhi dengan catatan tentang ketidakmampuannya untuk mempercayai pawang baru, kecenderungannya untuk membuat keputusan independen di lapangan. Tetapi ketika mata mereka bertemu melalui pagar rantai fasilitas K9, James melihat sesuatu yang akrab, kesepian yang sama yang dia bawa di dalam dirinya. Sesi pelatihan pertama mereka sama sekali tidak berjalan mulus. Hang menguji setiap batasan, menantang setiap perintah. Tetapi James mengenali perilaku itu apa adanya. Bukan penolakan tetapi kebutuhan putus asa untuk membuktikan nilainya. Suatu malam yang hujan setelah sesi yang sangat membuat frustrasi, James duduk di lumpur di samping Hang dan hanya berbicara. Dia berbicara tentang ayahnya, tentang Ryan, tentang beban harapan dan rasa sakit karena kehilangan. Anjing itu mendengarkan, kepala dimiringkan, mata tidak pernah meninggalkan wajah James. Sejak saat itu, sesuatu berubah di antara mereka. Mereka menjadi tidak terpisahkan. Di mana pawang lain menjaga jarak profesional, James dan Hang mengembangkan ikatan yang melampaui perintah dan respons. Hang tidur di kaki tempat tidur James, waspada terhadap mimpi buruk yang masih menghantui pawangnya. Selama operasi, mereka bergerak sebagai satu kesatuan, berkomunikasi melalui gerakan halus dan naluri bersama. Tingkat keberhasilan mereka menjadi legendaris di departemen, tetapi momen-momen tenang itulah yang benar-benar mendefinisikan kemitraan mereka. Ada malam Natal ketika James, sendirian di apartemennya dengan berkas kasus tersebar di sekelilingnya, merasakan kegelapan yang familiar merayap masuk. Hang telah menyenggol tangannya sampai James akhirnya meletakkan berkas-berkas itu dan mereka akhirnya menonton film-film lama sampai fajar, atau saat ketika Hang menolak untuk meninggalkan tempat kejadian perkara, yang menuntun James untuk menemukan bukti penting yang telah terlewatkan. Intuisi anjing itu seringkali tampak berbatasan dengan supernatural, meskipun James tahu itu hanyalah hasil dari hubungan mendalam mereka. Tetapi selama operasi perbatasan yang salah, ikatan mereka benar-benar diuji. Terjebak di belakang garis musuh, James terkena peluru di bahu tanpa ragu-ragu. Hang menyeretnya ke tempat aman, berjaga sepanjang malam sampai bantuan tiba. Para dokter kemudian mengatakan bahwa tanpa panas tubuh Hang, James akan menyerah pada hipotermia. Malam itu memperkuat apa yang sudah diketahui James, Hang bukan hanya seorang mitra atau aset terlatih. Dia adalah keluarga, mungkin satu-satunya keluarga yang tersisa bagi James. Itu dimulai dengan kasus perdagangan senjata rutin. 3 pengiriman senjata kelas militer telah menghilang dari fasilitas yang aman di Montana, negara bagian yang sama tempat ayah James melatih unit K9 terakhirnya. Penyelidikan awal mengarah pada ular baja, sebuah geng motor yang telah berevolusi dari kejahatan kecil menjadi operasi canggih. Tetapi ada sesuatu tentang kasus itu yang terasa aneh bagi James sejak awal. Buktinya terlalu bersih, polanya terlalu jelas. Selama pengintaian mereka, James memperhatikan bahwa anggota geng tidak bertindak seperti pedagang senjata pada umumnya. Mereka bergerak dengan presisi militer, menggunakan formasi taktis. Itu berbicara tentang pelatihan profesional. Hang juga merasakannya. Perilakunya berubah selama pengintaian mereka, menunjukkan kewaspadaan yang sama yang dia simpan untuk ancaman tingkat tinggi. Satu nama terus muncul dalam penyelidikan mereka, Thompson Holdings, sebuah perusahaan keamanan swasta dengan kontrak pemerintah. Di atas kertas mereka berada di luar celaan, tetapi James mengenali nama CEO mereka dari pemakaman ayahnya, salah satu pria berwajah tegas dengan setelan gelap. Ketika dia mencoba menggali lebih dalam hubungan itu, dia menabrak tembok, berkas menghilang, saksi menjadi tidak tersedia, dan atasannya mulai menyarankan agar dia fokus pada petunjuk yang lebih produktif. Lalu datanglah foto-foto itu. Mereka tiba dalam amplop tanpa tanda di mejanya, foto-foto pengintaian dirinya dan Hang selama operasi yang seharusnya dirahasiakan. Dicampur di antara mereka adalah kliping koran yang menguning tentang kecelakaan pelatihan ayahnya. Pesannya jelas, mundur, tetapi James telah mewarisi keras kepala ayahnya dan ancaman ini hanya meyakinkannya bahwa dia berada di jalur yang benar menuju sesuatu yang besar. Terobosan nyata datang selama penggerbekan di rumah aman ular baja. Sementara para anggota geng telah melarikan diri, mereka meninggalkan sebuah laptop. Datanya dienkripsi, tetapi satu nama berkas menarik perhatian James, proyek Guardian W. Harlow. Proyek yang sama yang sedang dikerjakan ayahnya sebelum kematiannya. Sebelum dia bisa menggali lebih dalam, perintah datang dari atas, serahkan semua bukti ke gugus tugas khusus. Segera malam itu, meninjau catatan kasusnya di rumah, dengan Hang berbaring waspada di kakinya, James menghubungkan titik-titik, senjata, geng Thompson Holdings. Mereka semua adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar.
Ayahnya telah menemukan sesuatu 1 dekade yang lalu, sesuatu yang layak dibunuh. Sekarang bayangan yang sama itu berputar lagi, tetapi kali ini James memiliki sesuatu yang tidak dimiliki ayahnya, seorang mitra yang tak tergoyahkan dalam diri Hang, dan tekad yang membara untuk mengungkap kebenaran, berapapun biayanya. Apa yang tidak dia ketahui saat itu adalah bahwa kasus itu akan membawanya tidak hanya ke jawaban tentang kematian ayahnya, tetapi juga ke konfrontasi dengan saudara laki-laki yang telah hilang darinya bertahun-tahun yang lalu. Bagian-bagian itu bergerak dan taruhannya lebih tinggi dari yang bisa dia bayangkan. 2 minggu sebelum konfrontasi di jalan raya, James dan Hang melacak ular baja ke sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Tanda-tanda khas geng motor ada di sana. Sepeda motor, grafiti kasar, botol bir kosong. Tapi ada sesuatu yang lain yang menarik perhatian James. Tersembunyi di antara kekacauan adalah tingkat organisasi yang tampak tidak pada tempatnya. Kamera keamanan canggih yang disamarkan sebagai lampu yang rusak, peralatan komunikasi yang seharusnya berada di kompleks militer, dan rotasi penjaga yang mengikuti protokol profesional. Ini bukan hanya geng, kan, nak? James berbisik kepada Hang saat mereka mengamati dari posisi tersembunyi mereka. Telinga anjing gembala Jerman itu berkedut sebagai tanda setuju. Tubuhnya tegang dengan kecurigaan yang sama yang mengganggu pawangnya. Selama pengintaian mereka, James memperhatikan sebuah pola. Setiap hari Kamis tengah malam, sebuah SUV hitam dengan plat diplomatik akan tiba. Pengemudinya, seorang pria berjas mahal akan bertemu dengan Stone, pemimpin geng itu. Pertemuan-pertemuan ini tidak pernah berlangsung lebih dari 10 menit, tetapi setelah itu kegiatan geng itu akan berubah secara dramatis. Pengiriman baru, rute yang berbeda, perubahan protokol. Terobosan datang ketika hidung tajam Hang membawa mereka ke pintu masuk ruang bawah tanah tersembunyi. Di dalam, mereka menemukan bukti yang menghancurkan asumsi awal mereka. Peta terperinci yang ditandai dengan instalasi militer, dokumen tentang pejabat tinggi, dan yang paling mengganggu, sebuah foto dengan nama William Harrow di atasnya. Berkas itu kosong, kecuali satu foto. Ayah James berjabat tangan dengan Stone yang lebih muda, keduanya mengenakan seragam militer. Tetapi sebelum James dapat memproses penemuan ini, kewaspadaan tiba-tiba Hang memperingatkannya. Mereka tidak sendirian. Mereka nyaris tidak melarikan diri, saat orang-orang bersenjata dengan perlengkapan taktis, bukan pengendara motor, menyapu seluruh bangunan. Ini bukan penjahat biasa. Mereka bergerak seperti operator pasukan khusus. Malam itu, meninjau beberapa dokumen yang berhasil dia rebut, James menemukan sebuah nama yang membuat darahnya menjadi dingin. Ryan Madoz, terdaftar sebagai aset utama, dengan catatan yang membuat tangan James gemetar, koneksi keluarga untuk dimanfaatkan jika perlu. Ular baja bukan hanya geng. Mereka adalah kedok untuk sesuatu yang jauh lebih besar, dan entah bagaimana kematian ayahnya dan saudara laki-lakinya yang telah lama hilang terhubung dengan semua itu. Drive USB itu terletak di telapak tangan James seperti pemberat timah, sebuah perangkat hitam kecil yang akan mengubah segalanya. Setelah konfrontasi di jalan raya, saat dia merawat luka Hang di ruang belakang klinik hewan, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memeriksa apa yang telah ditinggalkan, sengaja atau tidak, oleh ular baja. Santai, sobat. James bergumam kepada Hang, yang merintih pelan saat Dr. Emily Watson membersihkan luka yang sangat mengerikan. Dokter hewan veteran itu telah merawat luka-luka mereka selama bertahun-tahun, tanpa bertanya apapun. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang James percayai sepenuhnya. Laptopnya berdengung dan isi drive mulai terungkap di hadapannya. Folder pertama berisi foto-foto pengintaian, ratusan dari mereka, James dan Hang selama operasi di rumah, bahkan saat membeli bahan makanan. Beberapa berasal dari beberapa bulan yang lalu. Tetapi foto-foto lama itulah yang membuat napasnya tertahan. William Harlow pada berbagai tahap kehidupannya, termasuk yang belum pernah dilihat James sebelumnya. Folder kedua berisi catatan keuangan yang menunjukkan jutaan yang mengalir melalui perusahaan cangkang. Setiap transaksi ditandai dengan kode sederhana, pembayaran Guardian, nama proyek yang sama dari tugas terakhir ayahnya. Di antara catatan pembayaran ada nama yang berulang, Thompson Holdings, perusahaan keamanan yang CEO-nya telah menghadiri pemakaman ayahnya. Tetapi folder ketigalah yang membuat tangan James gemetar. Berjudul Masalah Keluarga, itu berisi dokumen rinci tentang seluruh keluarga Harlow, karir militer ayahnya, hilangnya ibunya, yang mereka diberitahu adalah kecelakaan mobil, catatan dinasnya sendiri, dan yang paling mengejutkan, foto-foto pengintaian Ryan, sekarang dikenal sebagai Madoz, bertemu dengan pejabat militer berpangkat tinggi. Sebuah dokumen yang tertanggal seminggu sebelum kematian ayahnya menarik perhatiannya. Itu adalah pertukaran email. W. Harlow, menjadi kewajiban, tahu terlalu banyak tentang Guardians. Sonar setuju penahanan diperlukan.
Lanjutkan dengan strategi keluar. Implikasinya menghantam James seperti pukulan fisik. Ryan terlibat dalam kematian ayah mereka, tetapi mengapa Ryan? Dia ingat Ryan mengidolakan ayah mereka, mengikutinya seperti bayangan. James, suara Dr. Watson menerobos pikirannya. Hang siap untuk pergi, tetapi dia perlu istirahat. Apapun yang Anda terlibat di dalamnya, dia ragu-ragu, kekhawatiran terlihat di matanya. Hati-hati. James mengangguk, menutup laptop. Drive USB telah memberinya jawaban, tetapi itu hanya mengarah pada lebih banyak pertanyaan. Satu hal yang jelas, dia tidak hanya berurusan dengan geng korup atau bahkan organisasi kriminal. Ini adalah masalah pribadi, tragedi keluarga yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Saat dia membantu Hang masuk ke trupnya, sebuah pesan teks tiba dari nomor yang tidak dikenal. Anda punya pertanyaan, saya punya jawaban. Tengah malam, tempat semuanya dimulai, datang sendiri. Di bawahnya ada alamat yang langsung dikenali oleh James, rumah masa kecil mereka di Montana. Perjalanan ke Montana panjang dan menegangkan. Setiap mil membawa kembali kenangan. Pertandingan bisbol musim panas, pagi Natal, hari Ryan pergi. Hang berbaring di kursi belakang, masih dalam pemulihan tetapi menolak untuk membiarkan James menghadapi ini sendirian. Rumah keluarga tua tampak tidak berubah. Sebuah rumah kolonial 2 lantai dengan cat putih yang mengelupas dan penutup jendela yang perlu diperbaiki, seperti yang ditinggalkan ayahnya. James parkir agak jauh, memindai area itu. Lampu teras menyala, memberikan bayangan panjang di halaman yang ditumbuhi rumput liar. Tetap waspada, sobat, bisiknya kepada Hang, yang telinganya sudah terangkat ke depan, merasakan ketegangan. Pintu depan berdiri terbuka sebelum James dapat meraihnya. Di dalam, rumah itu berbau debu dan ditinggalkan. Foto-foto keluarga masih tergantung di dinding, momen-momen beku dari waktu bahagia dulu. Sosok itu berdiri di dekat perapian, punggungnya menghadap. Halo, adik kecil. Suara itu lebih dalam dari yang diingat James, tetapi tidak salah lagi. Ryan berbalik dan 20 tahun mencair. Rahang yang sama kuatnya dengan mata ayah mereka, tetapi ada sesuatu yang keras dalam ekspresinya yang belum pernah ada sebelumnya. Mengapa? Adalah semua yang bisa dilakukan James. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ryan bergerak mendekat, berhenti ketika Hang menggeram pelan. Email itu. Ayah tidak dibunuh karena saya. Saya mencoba menyelamatkannya. Penjelasan meluncur keluar, ayah mereka telah menemukan proyek Guardian bukan hanya tentang perdagangan senjata. Itu tentang kontrol, materi pemerasan pada pejabat tinggi, hakim, siapapun yang bisa berguna. Ular baja hanyalah otot, wajah yang terlihat dari operasi yang jauh lebih besar. Ketika ayah tahu, dia mencoba mengumpulkan bukti. Ryan melanjutkan, saya sudah berada di dalam organisasi. Mereka ingin saya menanganinya. Mereka pikir ikatan keluarga akan membuatnya lebih bersih. Sebaliknya, saya memperingatkannya untuk lari. Suaranya pecah tetapi dia terlalu keras kepala, mengatakan dia harus melindungi kita berdua dan ibu. Kecelakaan? Tanya James, takut akan jawabannya. Wajah Brian menjadi gelap. Itu bukan kecelakaan. Dia menemukan sesuatu di surat-surat ayah setelah kematiannya. Mereka membuat hilangnya dia terlihat seperti kecelakaan mobil. Tapi dia berhenti, meraih ke dalam jaketnya, James tegang. Tapi Ryan hanya mengeluarkan foto lama. Dia masih hidup, James, bersembunyi dan dia telah mengawasi kita selama ini. Foto itu menunjukkan ibu mereka, lebih tua tetapi masih hidup, diambil beberapa bulan yang lalu. Di bagian belakang tertulis, kebenaran akan membebaskan kita. Jangan percaya siapapun kecuali satu sama lain. Mengapa maju sekarang? Tuntut James. Karena mereka semakin dekat. Drive USB tidak dijatuhkan secara tidak sengaja, itu adalah peringatan. Mereka mengingatkan saya bahwa mereka dapat menjangkau siapapun, bahkan saudara laki-laki saya sendiri. Mata Ryan tertuju pada Hang. Mitra Anda di sana tidak secara acak menjadi sasaran. Dia juga terhubung dengan semua ini, dengan cara yang bahkan tidak Anda ketahui. Sebelum James dapat menjawab, telinga Hang tiba-tiba terangkat di luar. Suara kendaraan yang mendekat memecah kesunyian malam. Mereka mengikuti Anda, kata Ryan dengan muram, sambil menarik senjata. Waktu untuk reuni keluarga harus menunggu, adik kecil. Sekarang kita perlu selamat dari malam ini. Di klinik hewan kecil di pinggiran kota, James duduk di samping tempat tidur Hang,
Tangannya bertumpul lembut di kepala anjing gembala Jerman itu. Peristiwa di rumah keluarga tua telah membuat mereka berdua babak belur. Pelarian putus asa melalui hutan, Ryan memberikan tembakan perlindungan saat mereka melarikan diri dari penyerang yang tidak dikenal. Sekarang, di jam-jam sepi sebelum fajar, James mengamati setiap naik turunnya dada rekannya, bersyukur atas setiap napas. Dia kuat. Dr. Emily Watson berkata dengan lembut, memeriksa perban Hang. Tapi dia perlu waktu untuk sembuh dengan benar. Kali ini dia ragu-ragu lalu menambahkan, James, selama bertahun-tahun saya merawat unit K9, saya belum pernah melihat seekor anjing berjuang begitu keras untuk melindungi pawang mereka. Dia menerima pukulan itu yang dimaksudkan untuk Anda, tanpa ragu-ragu. Tenggorokan James menegang. Ingatan itu masih segar. Kilatan moncong di kegelapan, reaksi secepat kilat Hang, suara gedebuk menjijikan saat peluru mengenai rekannya yang setia. Dia adalah semua yang saya miliki. Emily, akunya, suaranya nyaris tidak berbisik. Sepanjang malam pemulihan yang panjang, James tidur di lantai di samping tempat tidur Hang. Pada siang hari dia menuangkan berkas dari drive USB, mencoba menyusun teka-teki. Sementara rekannya beristirahat, Hang akan mengawasinya dengan mata waspada, merengek pelan setiap kali frustrasi James menjadi jelas. Pada malam ketiga, James terbangun dan mendapati Hang berdiri dengan goyah di sampingnya. Hidungnya menempel pada foto lama yang telah jatuh dari berkas. Itu menunjukkan ayah mereka dengan unit K9 terakhirnya, dan di sana di barisan belakang ada Hang yang lebih muda. Anda mengenalnya, kan, Nak? James menyadari jantungnya berdebar kencang. Anda ada di sana ketika itu terjadi. Mata coklat Hang menatapnya penuh pengertian dan sesuatu yang lebih, tekad untuk melindungi haro terakhir yang tersisa di bawah pengawasannya. Seolah-olah untuk membuktikan maksudnya, anjing itu berjalan tertatih-tatih mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan James meskipun terluka. Oke, mitra James berbisik, menggaruk di belakang telinga Hang. Kami akan mencari tahu ini bersama-sama, tetapi pertama-tama Anda harus menjadi kuat lagi. Kami memiliki pertarungan panjang di depan kami. Rumah aman itu adalah salah satu properti lama William Harrow, sebuah kabin kokoh yang terselip di hutan Montana yang lebat. Saat James membawa perbekalan mereka ke dalam, Hang berjalan tertatih-tatih di sekeliling perimeter. Lukanya masih terlihat jelas, tetapi kewaspadaannya tidak goyah. Udara akhir musim gugur segar, membawa aroma pinus mendekati musim dingin. Rumah manis untuk saat ini, gumam James, menyiapkan peralatan pengintai mereka. Kabin menyimpan kenangan sesi pelatihan musim panas dengan ayahnya, akhir pekan yang dihabiskan untuk belajar bertahan hidup di alam liar. Sekarang keterampilan yang sama itu mungkin membuat mereka tetap hidup sepanjang hari. Mereka menetapkan rutinitas mereka. James memperkuat jendela, menyiapkan pintu keluar darurat, dan membuat cace perbekalan tersembunyi. Hang mengawasi setiap gerakan, sesekali menyenggol James untuk menunjukkan titik buta yang telah dia lewatkan. Bertahun-tahun bekerja bersama telah menciptakan ikatan yang hampir telepati. Anda ingat tempat ini juga, kan? James bertanya, memperhatikan bagaimana Hang berlama-lama di dekat ruang kerja lama ayahnya. Telinga anjing itu berkedut mendengar pertanyaan itu. Di dalam ruang kerja, semuanya tetap tidak tersentuh. Peta di dinding, berkas kasus lama dalam kotak, kursi kulit usang di belakang meja. James menjalankan jarinya di sepanjang tepi meja, menemukan kompartemen tersembunyi yang telah ditunjukkan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya ada amplop berdebu. Surat di dalamnya, ditulis dengan tangan ayahnya, bertanggal seminggu sebelum kematiannya. James, jika Anda membaca ini, segalanya telah menjadi salah. Percayai naluri Anda. Mereka lebih baik daripada milikku dulu. Buktinya tersembunyi di tempat kami menghabiskan Natal terakhir bersama. Ryan tahu sebagian dari kebenaran, tetapi tidak semuanya. Yang paling penting, ingat apa yang saya ajarkan kepada Anda tentang kesetiaan. Kadang-kadang itu berasal dari tempat yang tidak terduga. Jaga punggungmu, Nak, dan jaga anjing itu tetap dekat. Dia lebih dari sekadar mitra, cinta, ayah. Saat James membacakan surat itu dengan keras, Hang bergerak mendekat, menekan kakinya sebagai dukungan diam-diam. Di luar, angin bertiup kencang mengguncang jendela. Seseorang mematahkan ranting di kejauhan, terlalu disengaja untuk menjadi satwa liar. Kita punya teman, bisik James, menatap mata waspada Hang. Istirahat singkat mereka sudah berakhir. Sekarang tibalah ujian nyata dari semua yang telah mereka persiapkan. Saat James memposisikan dirinya di dekat jendela, senapan siap, kenangan itu membanjiri kembali tanpa diminta.
Natal terakhir yang mereka habiskan bersama sebagai sebuah keluarga di kabin ini. Dia berusia 12 tahun, Ryan berusia 16 tahun. Ayah mereka telah mengumpulkan mereka di ruang kerja, salju turun dengan lembut di luar. "Nak," kata William dengan suara yang sangat serius. "Ada sesuatu yang perlu Anda pahami tentang warisan keluarga kita." Dia membuka panel tersembunyi di perapian dan mengungkapkan sebuah jurnal kulit kecil. Kadang-kadang melakukan apa yang benar berarti berdiri sendiri. Ingatan beralih ke hari ketika semuanya berantakan. Hujan musim semi menghantam jendela, air mata ibunya, teriakan marah Ryan. "Anda tidak bisa memisahkan kami." Kakaknya berteriak. "Kami lebih kuat bersama." Tetapi ayah mereka bersikeras. Ryan akan pergi bersamanya, James akan tinggal bersama ibu mereka. Itu satu-satunya cara untuk menjaga kalian berdua tetap aman. Will bersikeras. Sekarang, mengawasi Han memindai garis pohon yang semakin gelap. Ingatan lain muncul ke permukaan, kunjungan terakhir ayahnya, hanya beberapa hari sebelum kematiannya. William tampak lebih tua, khawatir. Dia telah membawa Han, yang saat itu masih muda, untuk menemui James. "Anjing ini," kata ayahnya, "dia adalah keturunan khusus dari garis mitra lama saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, dia akan menemukan jalannya kepada Anda." Bagian-bagian itu tiba-tiba berklik. Ayahnya sudah tahu dia sedang diburu, tahu apa yang akan terjadi. Han tidak ditugaskan secara acak ke James bertahun-tahun kemudian. Itu telah direncanakan. Anjing itu adalah pengaman terakhir ayahnya, pelindung dan panduan menuju kebenaran. Kilatan gerakan di pepohonan membuat James kembali ke masa kini. Geraman rendah Han mengkonfirmasi bahwa para pengamat semakin dekat. Tetapi kali ini James memiliki sesuatu yang tidak mereka duga. Memahami kata-kata ayahnya bergema di benaknya. Kadang-kadang kesetiaan datang dari tempat yang tidak terduga. "Anda seharusnya menemukan saya, kan, Nak?" James berbisik kepada Han. Anjing itu, mantap, mengatakan segalanya. Mereka bukan hanya pawang dan K9, mereka adalah garis pertahanan terakhir untuk warisan yang lebih besar dari mereka berdua. Melalui jendela, James melihat sosok yang familiar bergerak melalui bayangan, Ryan. Tetapi apakah dia di sini, temannya atau musuhnya? Jawabannya harus menunggu. Beberapa kendaraan mendekat dari jalan utama. Waktu untuk kenangan sudah habis. Sekarang tibalah saat untuk membuktikan apakah ikatan darah dan kesetiaan cukup kuat untuk bertahan dari apa yang akan datang. Kabin itu meledak menjadi kekacauan. Saat tembakan pertama menghancurkan jendela, James dan Han berlindung di belakang meja kayu ek yang kokoh, kaca menghujani mereka di tengah kekacauan. Suara Ryan memotong kegelapan, "James, biarkan aku masuk, mereka tidak bersamaku." Reaksi Han mengejutkan James. Alih-alih menggeram pada suara Ryan, ekor anjing itu bergoyang sedikit. Posturnya rileks meskipun ada tembakan. James belajar mempercayai insting Han tentang orang lain. Dia mengangguk kepada rekannya dan Han berlari ke pintu samping tempat Ryan menyelinap masuk. Beberapa saat kemudian, "Kau punya waktu sekitar 3 menit, Ryan terengah-engah, menekan punggungnya ke dinding. "Orang-orang Thompson, mereka di sini untuk membersihkan semuanya, termasuk kita berdua." Wajahnya berdarah karena luka baru di atas matanya. "Kenapa aku harus mempercayaimu?" James bertanya, menjaga senjatanya siap. "Email yang kau setujui tentang penahanan ayah." Tawa Ryan pahit. "Adik kecil, kau masih membaca semuanya mentah-mentah." Dia mengeluarkan dompet kulit usang, melemparkannya ke James. Di dalamnya ada lencana yang belum pernah James lihat sebelumnya, tetapi dia mengenali segel agensi, departemen lama ibu mereka. "Aku menyamar," Ryan menjelaskan, memeriksa amunisinya. "Penyelidikan mendalam, sama seperti ibu dulu. Ayah tahu dia adalah pengendaliku." Email itu dikodekan. "Penahanan adalah sinyal kami untuk evakuasi." Aku mencoba mengeluarkannya tetapi seseorang membocorkan rencananya. Ledakan mengguncang bagian depan kabin. Melalui asap, James melihat tim taktis bergerak masuk. Ryan meraih lengannya. "Ingat terowongan itu?" Ayah menunjukkan itu pada Natal itu, yang dia katakan hanya untuk keadaan darurat. James mengangguk. Ingatan itu sangat jelas. Ayah mereka memimpin mereka melalui lorong sempit di bawah kabin, mengajari mereka setiap liku dan belokan di balik rak anggur. Dia bilang mereka membunuh ayah karena dia menemukan sesuatu yang lebih besar daripada perdagangan senjata,
Ryan melanjutkan, membantu James bergerak. Proyek Guardian bukan tentang senjata. Ini tentang orang, pejabat tinggi yang diperas, operasi militer dikompromikan. Ayah menemukan bukti bahwa Thompson menjual intelijen rahasia kepada penawar tertinggi. James membeku. Hadiah Natal, model kapal di dalam botol yang ayah berikan padamu. Kau bilang kau kehilangannya. Mata Brian melebar. Dia menyembunyikan sesuatu di dalamnya, bukan? Klasik ayah, menyembunyikan bukti di tempat yang paling jelas. Di mana itu sekarang? James bertanya, memikirkan kapal yang sekarang duduk di rak apartemennya. Tapi kenapa kau tidak datang padaku lebih cepat? Sebelum Ryan bisa menjawab, gonggongan peringatan Hang membelah udara. Langkah kaki di atas kepala. Mereka menjebol atap. Ryan mendorong James menuju pintu masuk terowongan. Karena mereka mengawasi MU, kata Ryan dengan muram. Setiap gerakan, setiap hari. Aku harus menunggu sampai mereka membuat kesalahan. Ketika mereka mengejar Hang, itu adalah kesalahan mereka. Mereka menunjukkan kartunya. Kebenaran menghantam James seperti pukulan fisik. Setiap misi, setiap kebetulan yang membawanya lebih dekat ke kebenaran. Saudaranya telah mengatur semuanya dari balik bayangan, melindunginya dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Ryan berteriak ketika langit-langit mulai retak. Kita kehabisan waktu. Terowongan itu sempit dan lembab, nyaris cukup lebar bagi mereka untuk bergerak satu persatu. Hang memimpin jalan, lukanya terlupakan dalam urgensi pelarian mereka. Di belakang mereka, suara-suara penggerbekan bergema melalui lorong. Ada hal lain yang perlu kau ketahui, kata Ryan saat mereka bergerak melalui kegelapan, tentang kecelakaan ibu. Dia berhenti di persimpangan, memeriksa arah mereka. Malam itu dia tidak hanya mengemudi pulang, dia sedang menemui seorang kontak. James ingat malam hujan itu 15 tahun yang lalu, polisi di pintu mereka, foto-foto runtuhan, peti mati kosong di pemakaman. Jenazahnya tidak pernah ditemukan, katanya perlahan, karena tidak ada kecelakaan. Ryan menjawab, Sarah Harrow tidak meninggal malam itu. Dia menyamar sangat dalam. Dia mengeluarkan foto lain, meneranginya dengan senternya. Itu menunjukkan ibu mereka, menua tetapi tak salah lagi, berdiri di depan sebuah kafe di Paris. Stempel waktunya berasal dari 3 bulan lalu. Dia adalah CIA, Ryan melanjutkan, sejak sebelum dia bertemu ayah. Misi sebenarnya adalah melacak proyek Guardian dari dalam. Perceraian itu, perpisahan itu semua hanya kedok. Mereka perlu melindungi kami dengan memisahkan kami, membuatnya tampak seperti keluarga yang rusak. Hang tiba-tiba berhenti, bulu kuduknya berdiri. Di depan, sesosok tubuh melangkah keluar dari bayangan. James dan Ryan mengangkat senjata mereka, tetapi ekor Hang mulai bergoyang dengan gembira. Halo anak-anak. Suara itu lebih tua, lebih kasar, tetapi James akan mengenalinya di mana saja. Sarah Harrow muncul ke dalam sorotan senter mereka, rambut peraknya lebih pendek daripada yang James ingat, wajahnya berkerut tetapi matanya setajam biasanya. Ibu, bisik James. Kita tidak punya banyak waktu, katanya, nadanya profesional, meskipun ada emosi di matanya. Orang-orang Thompson akan segera mengetahui sistem terowongan ini, tapi pertama-tama kau perlu mengerti. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ayah MU tidak hanya menemukan proyek Guardian. Aku merekrutnya untuk membantu mengungkapnya. Yang tidak kami ketahui adalah seberapa dalam korupsi itu. Langkah kaki bergema di belakang mereka. Sarah dengan cepat menyelipkan buku catatan itu ke dalam jaket James. Semua yang perlu kau ketahui ada di sini. Nama, tanggal, lokasi. Ayah MU meninggal melindungi informasi ini, suaranya tercekat. Aku telah menghabiskan 15 tahun mengumpulkan sisa bukti yang kami butuhkan. Kenapa sekarang? James bertanya, dunianya berputar. Kenapa kembali sekarang? Karena Thompson membuat kesalahan fatal, jawabnya, memeriksa jam tangannya. Dia mengejar putra-putraku, ekspresinya mengeras, dan tidak seorang pun mengancam keluargaku. Geraman peringatan Hang memotong momen itu. Langkah kaki semakin dekat. Kita harus bergerak, desak Ryan. Stasiun Ranger tua. Sarah mengangguk. Semuanya sudah disiapkan di sana. Saatnya untuk menyelesaikan apa yang ayah MU mulai. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam sistem terowongan,
James merasakan beratnya buku catatan itu di dadanya. 15 tahun rahasia, kebetulan yang direncanakan, dan perlindungan tersembunyi. Keluarga yang rusak itu sama sekali tidak rusak. Mereka telah berdiri menjaga, menunggu saat ini. Stasiun ranger tua tampak di depan dalam cahaya prafajar, bayangan melawan langit Montana. Di dalam, Sarah bergerak dengan efisiensi yang terlatih, menarik peta dan berkas dari kompartemen tersembunyi, sementara Ryan mengamankan perimeter. James duduk bersama Hank, membaca laporan misi terakhir ayah mereka dari buku catatan ibunya. Seharusnya tidak berbahaya, Sarah menjelaskan, menyebarkan foto-foto di atas meja berdebu. Operasi pengumpulan informasi sederhana. William harus memeriksa fasilitas pelatihan K9 yang telah diakuisisi Thompson Holdings, tetapi dia menemukan sesuatu dalam catatan mereka. Foto-foto itu menunjukkan anjing-anjing militer sedang dilatih, tetapi ada sesuatu yang aneh. James mengenali tekniknya. Itu bukan protokol standar. Mereka melatih anjing-anjing itu untuk misi serangan, katanya pelan. Pembunuhan, Ryan menambahkan, bergabung dengan mereka. Mereka menjual unit K9 terlatih khusus kepada kekuatan asing, anjing-anjing yang dapat melewati keamanan, melumpuhkan target, dan menghilang. Senjata yang sempurna, tidak terlihat dan tidak dapat dilacak. Sarah menunjuk ke sebuah foto tertentu. Ayah MU menemukan hubungan ke proyek Guardian. Di sini Thompson tidak hanya menjual anjing, dia menjual akses. Setiap unit K9 dilengkapi dengan intelijen rahasia tentang target mereka, protokol keamanan, jadwal, kelemahan. James menatap Hank, pemahaman mulai muncul. Itu sebabnya Hank sangat penting. Dia adalah bagian dari bukti ayah, K9 jujur terakhir dari program itu, Sarah mengkonfirmasi. William melatihnya secara pribadi, mengkodekan semua yang dia temukan ke dalam pola pelatihan Hank. Itu sebabnya dia memastikan Hank akan menemukan jalan ke MU, James. Dia tahu kau akan memahami tanda-tandanya. Malam ayah meninggal, kata Ryan, suaranya tegang. Dia meneleponku, mengatakan dia memiliki bukti yang akan mengungkap segalanya. Dia akan bertemu ibu untuk menyerahkannya. Tapi orang-orang Thompson sedang menunggu. Tangan Sarah sedikit gemetar saat dia mengeluarkan satu foto terakhir. Itu menunjukkan ayah mereka di kantornya beberapa jam sebelum kematiannya, menempatkan sesuatu di dalam model kapal. Dia tahu mereka akan datang, katanya lembut. Tindakan terakhirnya adalah memastikan bukti akan sampai ke tangan yang tepat. Hank tiba-tiba berdiri, telinganya tegak. Di luar, kendaraan mendekat. Thompson sendiri yang datang, kata Sarah, memeriksa teleponnya. Dia sudah selesai mengirim bawahan. Ini berakhir malam ini. James merasakan beratnya 20 tahun penipuan, pengorbanan, dan kebenaran tersembunyi menumpuk di pundaknya. Misi terakhir ayahnya tidak berakhir malam itu. Itu hanya diteruskan kepada putra-putranya. Menatap keluarga yang bersatu kembali, pada Hank yang berdiri menjaga di sampingnya, dia tahu mereka siap. Ayah selalu berkata keluarga itu lebih dari sekadar darah. Ini tentang siapa yang berdiri bersama MU ketika kegelapan datang, katanya, memeriksa senjatanya. Ryan tersenyum muram. Baiklah, adik kecil, sepertinya kita akan mengadakan pertemuan keluarga yang cukup ramai di depan kita. Melalui jendela, lampu depan muncul di jalan akses. Konfrontasi terakhir akan segera dimulai. Konva mendekati stasiun ranger dengan presisi militer, 3 mobil hitam dan sebuah van taktis. Dalam cahaya pagi yang redup, James menghitung 12 orang dengan perlengkapan tempur lengkap. Di tengah mereka berdiri Direktur Thompson, rambut peraknya berkilauan, tampak lebih seperti seorang CEO daripada seorang dalang kriminal. Agen Harrow, suara Thompson terdengar di seberang lapangan terbuka. Saya percaya kita memiliki beberapa masalah keluarga untuk dibahas. Nada bicaranya yang santai mengkhianati orang-orang bersenjata yang mengelilinginya. Ayah MU selalu keras kepala tentang negosiasi. Saya harap kau lebih masuk akal di dalam. Sarah memposisikan dirinya di jendela atas, senapan siap. Ryan menutupi pintu belakang sementara James dan Hank menahan bagian depan. Lantai kayu tua berderit di bawah mereka, syarat dengan rahasia selama 2 dekade. Ayah MU membuat ini jauh lebih rumit dari yang diperlukan, Thompson melanjutkan. Transaksi sederhana. Itu saja. Dia bisa saja pensiun, kaya, dihormati. Dia melebarkan tangannya dalam gerakan menyesal. James merasakan Hank menegang di sampingnya, geraman rendah membangun di tenggorokan anjing itu.
Melalui teropongnya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Setiap orang Thompson memiliki seekor anjing bersama mereka. Gembala Jerman hitam bergerak dengan ketenangan yang tidak wajar. Kau melihat mereka? Thompson tersenyum. Generasi berikutnya dari program kami, patuh sempurna, ditingkatkan dengan pelatihan khusus. Metode kuno ayah MU tampak aneh dibandingkan. Mereka bukan anjing lagi, bisik Sarah dari posisinya, mereka adalah senjata. Kau punya 1 menit, Thompson mengumumkan. Serahkan bukti, semuanya, dan kita dapat menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Dia menjentikan jarinya dan gembala hitam bergerak maju serempak sempurna. James menatap Hank, melihat kesetiaan dan kecerdasan yang sama yang telah menariknya ke rekannya bertahun-tahun yang lalu. Anjing-anjing lain ini adalah bejana kosong, dilucuti dari segala sesuatu yang membuat mereka luar biasa. Bagaimana menurutmu, Nak? James berbisik, siap untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa kemitraan sejati itu. Tanggapan Hank adalah mendekat ke sisi James, posturnya memancarkan tekad. Di atas mereka, Sarah memasukkan peluru ke dalam senapan. Suara Ryan datang pelan tapi jelas. Keluarga tetap bersatu. Thompson memeriksa jam tangannya. Waktu habis. Sangat disayangkan. Seperti ayah, seperti anak, dia mengangkat tangannya untuk memberi sinyal serangan. Tetapi keluarga Harrow memiliki satu keuntungan, Thompson tidak dapat memahami. Mereka tidak berjuang untuk uang atau kekuasaan. Mereka berjuang untuk keluarga, untuk keadilan, untuk kebenaran. Dan mereka memiliki Hank, seekor anjing yang memilih kesetiaannya dengan bebas. Pagi itu meledak menjadi kekacauan ketika kedua belah pihak bergerak sekaligus. Gelombang pertama menghantam seperti badai petir. Anjing-anjing terlatih Thompson bergerak dalam formasi yang sempurna. Tetapi mereka kekurangan sesuatu yang Hank miliki berlimpah, inisiatif. Saat gembala hitam menyerbu maju, Hank mengecoh mereka, memimpin mereka ke posisi pertahanan yang telah disiapkan di mana Sarah dan Ryan dapat memilih penangan mereka. Mereka bergerak untuk sisi timur, Ryan berteriak di atas tembakan, mencoba untuk memotong pintu masuk terowongan. James menyaksikan dengan ngeri saat salah satu anjing Thompson menyudutkan Sarah, tetapi sebelum dia dapat bereaksi, Hank sudah bergerak. Gembala yang terluka meluncurkan dirinya ke mitra gelapnya, membeli waktu berharga bagi Sarah untuk mundur. Pertarungan antara anjing-anjing itu brutal, tetapi singkat. Pengalaman dan pelatihan asli Hank terbukti lebih unggul daripada agresi terprogram. Terowongan sekarang, perintah Sarah, memberikan tembakan perlindungan saat mereka bergerak, mereka membawa lebih banyak orang. Pintu masuk itu tersembunyi di balik lemari penyimpanan tua yang dibangun oleh ayah mereka bertahun-tahun yang lalu. Saat mereka membukanya, suara Thompson terdengar lagi. Apakah William memberitahu MU apa yang sebenarnya terjadi malam itu, James? Bagaimana dia memohon di akhir? Kata-kata itu dimaksudkan untuk membuat marah, untuk membuat mereka ceroboh, tetapi James melihatnya apa adanya, keputusasaan. Thompson kehilangan kendali atas situasi di terowongan. Udara dipenuhi debu dan gema tembakan di atas. Hank memimpin jalan, pincang tetapi bertekad, sementara Ryan membawa bagian belakang. Sarah bergerak dengan efisiensi seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun merencanakan pelarian ini. Ada garpu di depan, bisiknya. Mereka akan mengharapkan kita untuk mengambil jalan utama ke jalan raya, jadi kita tidak melakukannya. Ryan menyelesaikan, memahami jalur berburu lama ayah. Ledakan mengguncang terowongan di belakang mereka, mengirimkan puing-puing menghujani. Salah satu anjing Thompson muncul di debu, matanya berbinar. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Anjing itu ragu-ragu, menatap Hank dengan apa yang tampak seperti ketidakpastian. Mereka tidak dapat sepenuhnya menghapus sifat mereka, kata Sarah lembut. Bahkan tidak dengan semua pemrograman mereka. Hank mendekati gembala lain perlahan, ekor rendah tetapi tidak agresif. Untuk sesaat kedua anjing itu berdiri diam, berkomunikasi dengan cara yang tidak dapat dipahami manusia. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, gembala hitam berbalik dan berlari kembali ke arah orang-orang Thompson, menggonggong peringatan, tetapi bukan kepada mereka. Dia membeli kita waktu, James menyadari. Hank menunjukkan kepadanya cara lain. Mereka berlari melalui lorong-lorong berliku, suara-suara kebingungan di atas semakin jauh. Ketika mereka akhirnya muncul ke dalam jurang kecil, fajar menyingsing di atas pegunungan, tetapi kelegaan mereka berumur pendek. James, Sarah, katanya mendesak, memeriksa teleponnya. Thompson telah memanggil helikopter.
Kita punya beberapa menit sebelum mereka melihat kita. Ryan menunjuk ke penanda jejak tua, tanda sederhana di pohon yang cocok dengan salah satu di buku catatan ayah, rumah aman terakhir ayah. Itu satu-satunya kesempatan kita. Saat mereka bergerak ke hutan, James mendengar teriakan frustrasi Thompson bergema di seberang lembah. Sesuatu telah berubah dalam konfrontasi ini. Bukan hanya satu anjing yang berganti sisi, tetapi keretakan pertama dalam sistem sempurna Thompson. Hutan Montana tebal dengan kabut pagi. Saat keluarga Harrow bergerak melalui semak belukar, suara gemuruh rotor helikopter yang jauh semakin dekat dengan setiap menit yang berlalu. Hank, meskipun terluka, tetap waspada, membimbing mereka melalui jalan yang tidak akan meninggalkan jejak yang jelas. Thompson mengubah taktiknya, kata Sarah, memeriksa garis pohon. Dia tidak mencoba membunuh kita lagi, dia ingin kita hidup karena kita telah melihat terlalu banyak. Ryan menambahkan dengan muram, anjing yang membelot. Program khususnya terungkap. Dia perlu mengendalikan narasi sekarang. Sebuah cabang patah di dekatnya. Semua orang membeku. Melalui pepohonan, mereka melihat 3 orang Thompson dengan gembala hitam mereka bergerak dalam pola pencarian. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Anjing-anjing itu ragu-ragu, memecah formasi, menunjukkan tanda-tanda pemikiran individu. Pengaruh Hank, bisik James. Mereka mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Sarah menyentuh lengan James, menunjuk ke formasi batuan yang ditutupi lumut di depan. Rumah aman terakhir ayah MU berada tepat di luar punggungan itu, jika kita bisa sampai di sana. Suara helikopter tiba-tiba tumbuh memekakan telinga. Lampu sorot memotong melalui kanopi, mengubah hutan berkabut menjadi labirin bayangan yang bergeser. Salah satu anjing Thompson menangkap aroma mereka dan menggonggong, tetapi suaranya berbeda, bukan sinyal serangan tetapi peringatan bagi mereka. Mereka mengepung kita, kata Ryan, memeriksa amunisinya, menggunakan helikopter untuk menggiring kita menuju tim darat mereka. James menatap Hank, melihat rekannya mempelajari gembala lain melalui pepohonan. Postur anjing itu tidak agresif lagi, itu mengundang, mengajar. Satu persatu, anjing-anjing Thompson mulai melepaskan diri dari penangan mereka. Beberapa berlari ke hutan, yang lain secara aktif mengganggu pencarian. Ini bukan hanya tentang bukti lagi, Sarah menyadari, menyaksikan kekacauan itu terungkap, Thompson kehilangan kendali atas seluruh programnya. Tetapi momen keuntungan mereka berumur pendek. Sebuah tembakan terdengar, mengenai Ryan di bahu. Dia tersandung dan James menangkapnya sebelum dia jatuh melalui pepohonan. Thompson sendiri muncul, setelan sempurnanya sekarang kotor. Ketenangannya retak. Dia berteriak, kau sama seperti ayah MU. James, kau tidak mengerti gambaran yang lebih besar. Anjing-anjing ini, program ini tentang evolusi, tentang kendali sempurna. Hank berdiri di antara Thompson dan keluarganya, dan di belakangnya beberapa gembala hitam muncul dari bayangan. Tidak lagi menanggapi perintah penangan mereka bergerak untuk berdiri bersama Hank. Revolusi diam yang dipimpin oleh seekor anjing yang ingat apa arti kesetiaan sebenarnya. Kau lihat, kata James pelan, itulah perbedaannya. Kau mencoba memprogram kesetiaan, tetapi kesetiaan sejati, keluarga sejati, harus didapatkan. Matahari menembus pepohonan saat kedua belah pihak saling berhadapan di lapangan terbuka berkabut, momen yang seimbang di ujung pisau. Thompson mengangkat senjatanya, keputusasaan di matanya saat helikopter mendekat di atas, waktu seolah melambat saat jari Thompson menegang di pelatuk. Tembakannya tidak ditujukan pada James atau Ryan. Itu ditujukan pada Sarah, satu-satunya orang yang dapat mengungkap seluruh operasinya. Tetapi Thompson telah melupakan Hank, atau mungkin dia tidak pernah benar-benar mengerti apa yang membuat gembala tua itu berbeda dari unit terprogramnya. Hank bergerak dengan keanggunan cair dari pelatihan dan pengabdian sejati selama bertahun-tahun. Dia meluncurkan dirinya ke udara tepat saat Thompson menembak. Dampaknya menjatuhkan Sarah ke samping, tetapi peluru itu menemukan sasarannya di dada Hank. Gembala itu jatuh dengan keras, napasnya keluar dengan terengah-engah. Tidak, jeritan James bergema di seluruh hutan. Dia bergegas ke sisi rekannya saat kekacauan meletus di sekitar mereka. Para gembala hitam, menyaksikan pengorbanan Hank, berbalik melawan Thompson dan orang-orangnya dengan presisi terkoordinasi, bukan dengan agresi terprogram, tetapi dengan naluri perlindungan alami yang telah Thompson coba tekan dengan begitu keras. Bertahanlah, nak, bisik James, menimang kepala Hank. Mata coklat anjing itu, masih waspada meskipun kesakitan, terpaku pada wajah James. Ekornya berdebar lemah di lantai hutan,
masih berusaha meyakinkan rekannya bahkan sekarang. Sarah merobek perlengkapan medisnya, tangannya mantap meskipun ada air mata di matanya. Tahan, dia diam, perintahnya, berusaha menghentikan pendarahan. Ryan memberikan perlindungan lukanya sendiri terlupakan saat dia menahan orang-orang Thompson yang tersisa. Ayah MU melakukan hal yang sama, Thompson meludah, mundur saat pasukannya runtuh di sekelilingnya, mengorbankan segalanya untuk prinsip-prinsipnya. Dan apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan ini, kata James pelan, masih memegangi Hang, sebuah keluarga yang mengingatnya, warisan yang terus hidup, dan seorang rekan yang mengerti apa arti kesetiaan sejati. Hang mengeluarkan rengekan lembut, mencoba bangkit meskipun terluka. Di sekeliling mereka, gembala hitam telah membentuk lingkaran pelindung. Pelatihan mereka sekarang beralih ke tujuan yang lebih tinggi. Mereka bergerak dengan kehendak mereka sendiri, pilihan mereka sendiri, seperti yang telah diajarkan Hang kepada mereka. Helikopter FBI hampir tiba, lapor Ryan, tetapi itu bukan Thompson, dia tersenyum muram. Unit taktis FBI sepertinya rencana cadangan ibu baru saja tiba. Saat suara rotor semakin dekat, James menatap rekannya yang setia. Napas Hang dangkal tapi stabil, matanya tidak pernah meninggalkan wajah James. Peluru itu telah meleset dari jantungnya beberapa inci, sebuah keajaiban atau mungkin sesuatu yang lebih. Sama seperti ayahnya, Hang tahu persis apa yang dia lakukan, persis apa yang dipertaruhkan. Kau melakukannya dengan baik, nak, bisik James, suaranya tercekat karena emosi. Kau melakukannya dengan sangat baik. Thompson menyusup ke bawah dari timur, sepatu bot mereka menghancurkan dedaunan yang berguguran saat mereka maju, helikopter FBI berputar di atas, tidak dapat mendarat di hutan yang lebat. Mereka kehabisan waktu dan Hang membutuhkan perawatan medis segera. Ryan memindai lingkungan sekitar mereka. Tahun-tahun kerja penyamaran, mempertajam instingnya. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Thompson tidak hanya mundur. Dia bergerak menuju titik ekstraksi tersembunyi. Tangan pria yang lebih tua itu terus menyentuh saku dadanya, tempat hard drive kecil akan berisi semua yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan proyek Guardian. James. Ryan memanggil, bahunya berdarah bebas. Sekarang bawa Hang dan ibu ke punggung utara. Ada lapangan terbuka di mana helikopter bisa mendarat. Bagaimana dengan MU? James bertanya, sudah mengetahui jawabannya dari ekspresi saudaranya. Seseorang harus memastikan Thompson tidak menghilang lagi. Ryan memeriksa senjatanya. 20 tahun adik kecil. 20 tahun aku menunggu untuk menghadapinya atas apa yang dia lakukan pada ayah. Sarah melangkah maju. Ryan, jangan, kita baru saja mendapatkan keluarga kita kembali dan itulah mengapa aku harus melakukan ini. Ryan memotong suaranya lembut, ayah meninggal melindungi keluarga ini. Hang baru saja terkena peluru melakukan hal yang sama. Sekarang giliranku, sebelum siapapun bisa berdebat. Ryan berlari mengejar Thompson. Gembala hitam, merasakan tujuannya, terpecah menjadi dua kelompok, beberapa tetap melindungi James, Sarah dan Hang, yang lain mengikuti Ryan ke semak belukar. Pengejaran itu brutal. Bahu Ryan yang terluka menjerit dengan setiap gerakan, tetapi dia mendorong melewati rasa sakit. Thompson sangat gesit untuk usianya, tetapi dia panik sekarang. Kendali sempurnanya hancur. Anjing-anjing menggiringnya tepat ke tempat yang diinginkan Ryan, menuju jurang curam tempat mereka bermain sebagai anak-anak. Kaulah, Thompson berteriak saat dia berlari. Kaulah yang membocorkan selama ini, agenku yang paling terpercaya. Aku anak ayah dulu, Ryan menjawab, menutup jarak. Segala sesuatu yang lain hanyalah kedok. Pengejaran berakhir di tepi Raven. Thompson memutar setelan mahalnya yang robek fasadnya yang hati-hati runtuh. Kau bisa memiliki segalanya, dia membentak kekuatan kekayaan rasa hormat, aku memiliki segalanya. Ryan berkata pelan, seorang ayah yang mengajariku kehormatan, seorang ibu yang menunjukkan keberanian, seorang adik laki-laki yang tidak pernah menyerah padaku dan kau mengambil itu. Thompson meraih senjatanya yang tersembunyi, tetapi Ryan lebih cepat. Pertarungan itu cepat dan kejam. Kedua pria itu jatuh dengan keras, berguling berbahaya dekat ke tepi ravin. Dalam perjuangan, hard drive jatuh dari saku Thompson, meluncur menuju jurang. Ryan membuat pilihannya alih-alih meraih bukti, dia mengatasi Thompson dari senjatanya. Momentum membawa mereka berdua melewati tepi, hal terakhir yang didengar Ryan adalah suara James meneriakkan namanya. James berlari menuju jurang, hatinya berdebar kencang di telinganya. Di belakangnya Sarah bekerja dengan panik untuk menjaga Hang tetap stabil. Lampu pencarian helikopter FBI menyapu hutan.
Dia mencapai tepi tepat pada waktunya untuk melihat Ryan dan Thompson jatuh menuruni lereng curam, menghilang ke dalam kabut di bawah Ryan. Suaranya bergema di dinding ngarai 20 kaki ke bawah di langkan sempit dia melihat gerakan. Ryan entah bagaimana telah menangkap cengkeraman jalan yang menonjol sementara Thompson tergantung dari lengannya yang terluka. Hard drive itu terletak berbahaya di langkan di antara mereka. James Ryan memanggil suaranya tegang bukti dapatkan drive tetapi mencapai langkan berarti memilih. Dia tidak bisa menyelamatkan baik drive maupun saudaranya. Jalan itu retak di bawah berat gabungan mereka. Wajah Thompson menunjukkan teror murni sekarang semua kepura-puraan hilang. Silahkan putuskan dia terengah-engah aku bisa memberikan MU segalanya kebenaran tentang kematian ayah MU. James melihat di antara hard drive bukti dari semua yang mereka perjuangkan di wajah saudaranya mata Ryan menahan pemahaman penerimaan bahkan saat cengkeramannya melemah. Ayah selalu mengatakan keluarga adalah yang utama. James berkata lembut, tanpa ragu dia mulai memanjat menuruni bukti. Ryan berteriak 20 tahun bekerja saya sudah memiliki semua bukti yang saya butuhkan. James membalas menjangkau saudaranya aku mendapatkan kembali keluargaku. Dia mengamankan pegangan di sabuk Ryan tepat saat Road menyerah Thompson jatuh dengan jeritan yang mengerikan menghilang ke dalam kabut di bawah hard drive menyelinap dari langkan mengikutinya ke dalam jurang. Dengan setiap ons kekuatan James menarik saudaranya ke tempat yang aman, mereka terbaring di langkan bernapas terengah-engah di atas mereka. Sarah memanggil tim FBI turun ke sini mereka telah mengumpulkan orang-orang Thompson. Kau seharusnya menyelamatkan drive. Ryan berkata pelan semua bukti itu hilang. James membantu saudaranya berdiri mendukung bahunya yang terluka ayah tidak meninggal melindungi bukti. Dia berkata dia meninggal melindungi keluarganya, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dia lakukan menempatkan misi di atas orang-orang yang dicintainya. Saat mereka dengan hati-hati kembali ke atas mereka mendengar gonggongan yang akrab, Hang terlepas dari lukanya telah merangkak ke tepi jurang ekornya bergoyang lemah melihat mereka berdua hidup. Selain itu, James menambahkan menjangkau untuk menggaruk telinga Hang, kadang-kadang bukti terbaik bukanlah apa yang tertulis, itu adalah apa yang kita buktikan melalui tindakan kita. Ryan menatap saudaranya, pemahaman muncul di matanya kebenaran tentang kesetiaan tentang keluarga, itu telah ada di sana sepanjang waktu, terwujud dalam gembala terluka yang tidak pernah menyerah pada mereka. Klinik hewan darurat sepi di jam-jam pagi. Hang terbaring di meja pemeriksaan, diperban tapi stabil, sementara James dan Ryan duduk di dekatnya dengan ekspresi lelah yang serupa. Ibu mereka, Sarah, mondar-mandir di ruangan, ponselnya terus berdering dengan kabar terbaru dari tim FBI. Tubuh Thompson sudah ditemukan, lapornya pelan. Sambil berkata itu, dari tasnya dia mengeluarkan sebuah hard drive yang basah kuyup, tapi utuh. Bagaimana caranya? Tanya James, duduk tegak. Gembala hitam itu. Sarah tersenyum tipis. Mereka menemukan jalan turun ke jurang. Salah satu dari mereka mengambilnya sebelum air mencapai. Sepertinya Hang mengajari mereka lebih dari sekadar ketidakpatuhan. Dr. Emily Watson masuk dengan perban baru untuk Hang dan Ryan. Sambil bekerja, dia berbicara dengan lembut, ayahmu membawa Hang kepadaku saat masih kecil, kau tahu. Menyuruhku berjanji untuk mengawasinya sampai dia menemukan jalannya kepadamu, James. Kau tahu? Tanya James terkejut. Emily mengangguk. William sangat mempercayai sedikit orang di akhir hidupnya. Dia tahu sesuatu akan datang, tapi dia ingin melindungi kalian berdua. Dia selesai membalut bahu Ryan. Malam sebelum dia meninggalkan ini bersamaku. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku mantelnya, menguning karena usia. Tangan Sarah gemetar saat dia mengambilnya. Di dalamnya ada sebuah surat dan foto lama, seluruh keluarga di kabin Montana mereka, kedua anak laki-laki tertawa saat ayah mereka mengajari mereka memancing. Di belakangnya tertulis, kebenaran tidak ada dalam bukti, tetapi dalam hati mereka yang memilih untuk berdiri bersama. Ayah tahu, kata Ryan pelan, melihat foto itu. Dia tahu mereka akan datang untuknya. Itulah mengapa dia memisahkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memastikan kita cukup kuat untuk bersatu kembali ketika itu penting. Hang merengek pelan, menarik perhatian mereka. Meskipun terluka, dia berhasil mengibas-ngibaskan ekornya, melihat antara anggota keluarga yang bersatu kembali dengan ekspresi yang tampak puas. Dia bukan hanya anjing terlatih terakhir ayah, James menyadari, dia adalah pesan terakhirnya untuk kita. Semua yang dia ajarkan pada Hang, kesetiaan, perlindungan, cara dia menyatukan orang. Itu adalah ayah yang menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar penting. Sarah menyeka air mata dari matanya. Ayahmu selalu mengatakan bahwa keluarga bukan hanya tentang darah.
Ini tentang siapa yang berdiri di sampingmu ketika semua yang lain berantakan. Saat cahaya pagi menyaring melalui jendela klinik, mereka duduk bersama berbagi cerita tentang William Harlow, bukan agen, tetapi ayah yang telah mengorbankan segalanya untuk memberi keluarganya kesempatan untuk menemukan jalan kembali satu sama lain. Kemudian pagi itu, di ruang pribadi di klinik, Sarah Harlow duduk bersama putra-putranya saat Hank tertidur di dekatnya. Waktunya rahasia sudah berakhir. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu, katanya, membuka sebuah jurnal kulit usang. Ayahmu bukan satu-satunya yang meninggalkan petunjuk. Dia mengeluarkan serangkaian foto, meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Ini diambil selama bertahun-tahun, dia menjelaskan. Setiap ulang tahun, setiap kelulusan, setiap momen penting yang harus kulewatkan. Foto-foto itu menunjukkan James dan Ryan tumbuh dewasa dari kejauhan, pertandingan bisbol, upacara militer, momen-momen tenang yang tidak pernah mereka ketahui telah diabadikan. Kau ada di sana, bisik James, mengambil foto kelulusan akademi polisinya. Selalu, suara Sarah retak. Bagian tersulit bukanlah menyamar, tetapi menyaksikan anak-anakku tumbuh melalui lensa kamera. Dia meraih foto lain. Tapi aku bukan satu-satunya yang mengawasi. Gambar itu menunjukkan ayah mereka di tugas penyamaran pertama Ryan. Menyamar tapi tak salah lagi, ayah sedang melacak kami berdua. Kita berdua? Tanya Ryan. Sarah mengonfirmasi, bergantian, berkoordinasi dari kejauhan, memastikan kalian terlindungi tanpa kalian sadari. Dia tersenyum sedih. Saat-saat ketika segala sesuatu secara misterius berjalan sesuai keinginanmu, promosi tak terduga, keberuntungan, itu adalah aku dan ayah. James menyadari itu selama ini. Sarah mengangguk, lalu mengeluarkan satu foto terakhir yang membuat kedua bersaudara itu menahan napas. Itu menunjukkan ayah mereka di hari terakhirnya hidup, duduk bersama Hank saat masih kecil. Dia sedang menulis sesuatu di buku catatan kecil, buku catatan yang sama yang mereka temukan di kabin. Ayahmu tahu Thompson semakin dekat, Sarah menjelaskan. Dia punya pilihan, melarikan diri dengan bukti atau memastikan bukti itu sampai ke tangan yang tepat. Akhirnya, dia memilih jalan yang lebih sulit, permainan yang lebih panjang. Dia melihat ke arah Hank. Dia menghabiskan hari-hari terakhirnya melatih Hank, mengajarinya bukan hanya untuk menjadi anjing polisi tetapi menjadi penjaga, pelindung misi sebenarnya, menyatukan kembali keluarganya. Telinga Hank bergerak-gerak mendengar namanya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dengan mata cerdas itu. Bahkan terluka, dia mempertahankan pengawasan waspadanya atas keluarga itu. Malam ayahmu meninggal, Sarah melanjutkan, suaranya pelan tapi mantap, dia meninggalkan pesan untukku, mereka akan mencoba memisahkan kita. Biarkan mereka berpikir mereka berhasil. Terkadang sebuah keluarga harus hancur sebelum dapat dibangun kembali lebih kuat. James dan Ryan bertukar pandang, pemahaman muncul di mata mereka. Semuanya, perpisahan mereka, jalan hidup mereka yang berbeda, bahkan rasa sakit mereka, telah menjadi bagian dari rencana yang lebih panjang. Taktik putus asa orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Saat malam tiba di klinik, Sarah mengeluarkan satu barang terakhir, sebuah DVD yang disegel, bertuliskan, untuk anak-anakku. Dengan tangan gemetar, dia memasukkannya ke dalam pemutar kecil yang dipinjam dari kantor Dr. Watson. Wajah William Harlow muncul di layar, direkam sehari sebelum kematiannya. Dia tampak lelah tetapi bertekad, matanya ramah seperti biasanya. Anak-anak, dia memulai, jika kalian menonton ini, maka semuanya berjalan sangat salah atau persis seperti yang direncanakan, mungkin keduanya. Dia tersenyum sedih. Thompson memberi saya pilihan hari ini, menyerahkan bukti terhadapnya atau dia akan mengejar keluarga saya. Apa yang tidak dia pahami adalah bahwa saya sudah membuat pilihan. Kedua bersaudara itu duduk dalam diam, suara ayah mereka memenuhi ruangan kecil itu. Ryan, nak, aku tahu kau menyalahkan dirimu sendiri karena tidak berada di sana malam itu. Jangan. Semua yang kau lakukan sebagai penyamar persis seperti yang kubutuhkan. Dan James, anakku yang pendiam, aku tahu kau telah menghabiskan bertahun-tahun mencari jawaban. Aku minta maaf aku tidak bisa memberikannya kepadamu lebih cepat. William berhenti, melihat ke bawah ke sesuatu di luar layar. Sudut kamera bergeser, menunjukkan Hank muda sedang tidur di kakinya. Si kecil ini di sini, dia istimewa, lebih dari sekadar anjing. Dia adalah pesan terakhirku untuk kalian berdua. Semua yang tidak bisa kukatakan, semua yang kubutuhkan untuk kalian pahami tentang kesetiaan, tentang keluarga, tentang berdiri bersama,
aku memasukkannya ke dalam latihnya. Dia akan menemukan jalannya kepadamu ketika waktunya tepat. Sarah menyeka air mata dari matanya saat William melanjutkan. Cepat atau lambat, mereka akan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Thompson pandai dalam hal itu, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku memilih ini, memilih untuk memberi kalian berdua waktu untuk tumbuh cukup kuat untuk menyelesaikan apa yang kumulai. Ibumu mengerti. Dia akan mengawasi kalian, bahkan jika kalian tidak bisa melihatnya. Dia mendekat ke kamera, matanya intens. Bukti bukanlah yang penting. Thompson berpikir ini tentang dokumen dan hard drive, tapi dia salah. Ini selalu tentang keluarga, tentang mengajari putra-putraku bahwa kekuatan sejati berasal dari berdiri bersama, bukan sendirian. Layar berkedip saat William berdiri. Hank sekarang terbangun dan waspada di sampingnya. Aku mencintai kalian berdua dan ketika waktunya tiba, ketika kalian akhirnya bersama lagi, ingat kebenaran tidak ada dalam file atau bukti. Itu ada dalam apa yang kita pilih untuk lakukan untuk orang-orang yang kita cintai. Rekaman itu berakhir, tetapi mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Hank bergerak perlahan dari tempat tidurnya, meskipun terluka, dan meletakkan kepalanya di pangkuan James, lalu menjangkau untuk menyentuh Ryan dengan cakarnya. Dia tahu, kata Ryan pelan. Dia tahu persis bagaimana itu akan terjadi, bukan bagaimana, Sarah mengoreksi, tetapi dia tahu siapa kalian berdua akan menjadi. Dia percaya pada putra-putranya bahkan ketika kalian tidak percaya pada diri sendiri. James menggaruk di belakang telinga Hank, pemahaman akhirnya menetap di hatinya. Dia tidak mati melindungi bukti. Dia mati memberi kita waktu untuk menjadi cukup kuat untuk berdiri bersama. Kebenaran malam terakhir ayah mereka tidak membawa penutupan yang mereka harapkan. Sebaliknya, itu membuka sesuatu yang baru, pemahaman bahwa kematiannya bukanlah akhir dari sesuatu tetapi awal. Pelajaran terakhir seorang ayah tentang cinta, pengorbanan, dan makna keluarga yang sebenarnya. 2 hari setelah menonton pesan terakhir ayah mereka, James dan Ryan duduk di beranda kabin Montana tua yang sekarang dibersihkan sebagai tempat kejadian perkara. Hank berbaring di antara mereka, perbannya segar dari kunjungan pagi Dr. Watson. Udara musim gugur segar, membawa aroma pinus dan musim dingin yang mendekat. Ingat ketika ayah mengajari kita melacak di sini? Tanya Ryan, memecah keheningan panjang. Kau payah dalam hal itu? James tertawa pelan. Ya, aku terus mengikuti jejak kelinci alih-alih rusa, tapi kau selalu menutupi untukku. Itulah yang dilakukan kakak laki-laki. Ryan berhenti, memutar sebuah benda kecil di tangannya, kompas tua ayah mereka. Aku menghabiskan bertahun-tahun marah, berpikir dia memilihmu daripada aku, mengirimku pergi karena kau entah bagaimana lebih baik dan aku pikir dia membawamu karena kau lebih kuat. James menjawab, aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuktikan bahwa aku bisa sekuat kakak laki-lakiku. Ekor Hank berdebam di papan kayu, menarik perhatian mereka. Gembala itu melihat di antara mereka dengan ekspresi yang tampak jengkel. Mitra terakhir ayah, kata Ryan, menunjuk ke arah Hank, masih mengajari kita pelajaran. Ingat apa yang ayah katakan tentang unit K9-nya? Bahwa anjing tidak menyimpan dendam, jawab James. Jangan biarkan harga diri menghalangi kesetiaan kelompok. Manusia bisa belajar 1 atau 2 hal tentang pengampunan dari mereka, Ryan mengutip, tersenyum pada ingatan itu. Dia mengulurkan kompas kepada James. Aku mengambil ini dari kantor ayah malam itu, berpikir itu mungkin membawaku pada beberapa jawaban. Tidak pernah kusadari, jawabannya hanyalah menemukan jalan kembali ke rumah. James mengambil kompas itu, memperhatikan bagaimana jarumnya berayun, sejati, meskipun usianya. Kita berdua tersesat untuk sementara waktu di sana, bukan? Mungkin itu juga bagian dari rencana ayah, Ryan menyarankan. Terkadang kau harus kehilangan jalanmu untuk menghargai menemukannya lagi. Saat matahari mulai terbenam, melemparkan bayangan panjang melintasi beranda, kedua bersaudara itu duduk dalam keheningan yang lebih nyaman. Masih banyak yang harus dikatakan, bertahun-tahun kesalahpahaman untuk diurai, tetapi langkah pertama telah diambil. Hank bergeser, meletakkan kepalanya di pangkuan James sambil mengulurkan cakar untuk menyentuh lutut Ryan, menjaga kontak dengan kedua bersaudara itu, menjaganya tetap terhubung, seperti yang telah dilatihkan ayah mereka kepadanya. Kantor lapangan FBI berdengung dengan aktivitas saat James dan Ryan duduk di ruang pengarahan. Hard drive yang ditemukan telah mengungkapkan seluruh jaringan Thompson, pejabat korup, agen yang dikompromikan, dan jaringan pengaruh yang membentang melalui berbagai agensi. Sarah berdiri di depan ruangan, sekarang secara resmi dipulihkan sebagai agen senior. Thompson hanyalah kepala yang terlihat,
dia menjelaskan, menunjuk ke bagian organisasi yang kompleks. Kematiannya belum mengakhiri ini. Masih ada orang yang berkuasa yang mendapat manfaat dari proyek Guardian dan mereka akan putus asa sekarang. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada hewan yang terpojok, tambah Ryan, bahunya masih digendong. Hang, mengenakan rompi K9 resminya meskipun terluka, duduk waspada di antara kedua bersaudara itu. Gembala hitam yang membelot selama konfrontasi hutan sedang direhabilitasi, tetapi Hang tetap unik, penghubung hidup dengan warisan ayah mereka. Kami telah mengidentifikasi 3 target utama, Sarah melanjutkan, Hakim Harrison, yang menandatangani untuk menutupi kematian ayahmu. Kolonel Matthews, yang mengawasi korupsi program K9. Dan Direktur Phillips, yang mengatur seluruh operasi. Mereka akan dilindungi, James mencatat, mempelajari file-file itu, kekebalan hukum, keamanan swasta, koneksi politik. Itulah mengapa kita tidak mengejar mereka secara hukum. Untuk saat ini, Ryan tersenyum. Kita akan menggunakan taktik mereka sendiri untuk melawan mereka. Tunjukkan kepada mereka bagaimana rasanya diburu. Rencana itu terbentuk selama 1 jam berikutnya. Pengalaman penyamaran Ryan, keterampilan taktis James, dan jaringan intelijen Sarah akan bekerja sama. Tetapi Hang yang memberikan keuntungan yang tak terduga. K9 yang telah direformasi lainnya masih menanggapi kepemimpinannya, menciptakan jaringan operasi berkaki 4 yang tidak akan pernah dicurigai oleh target mereka. Ayah selalu mengatakan rencana terbaik adalah yang paling sederhana, kata James, memperhatikan Hang berinteraksi dengan 2 gembala hitam. Mereka mencari operasi yang kompleks, langkah-langkah politik. Mereka tidak akan menyangka akan dibatalkan oleh anjing-anjing yang mereka coba korupsi. Saat mereka menyelesaikan detailnya, sebuah pesan mendesak masuk. Hakim Harrison telah memesan penerbangan pribadi ke negara yang tidak memiliki ekstradisi. Mereka memiliki waktu kurang dari 6 jam untuk bertindak. Siap untuk ini? Ryan bertanya kepada saudaranya, memeriksa senjatanya. James memandang keluarganya, ekspresi tekad ibunya, kehadiran mantap saudaranya, dan kesetiaan Hang yang tak tergoyahkan. Bersama, jawabnya, kali ini seperti yang ayah selalu maksudkan. Operasi itu terungkap dengan presisi selama 48 jam yang intens. Hakim Harrison tidak pernah mencapai penerbangannya. Sebaliknya, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh bukti korupsinya, disampaikan oleh bayangan di malam hari. Kolonel Matthews menemukan bahwa kompleks amannya tidak begitu aman ketika Hang dan kelompoknya yang telah direformasi diam-diam melanggar setiap pertahanan. Direktur Phillips yang pertama kali menyerah, menghadapi tekanan gabungan dari serangan terkoordinasi keluarga Harlow terhadap dinding perlindungan yang telah dia bangun dengan susah payah. Satu demi satu, mereka jatuh, bukan karena kekerasan atau kekuatan, tetapi karena beban kebenaran dan kekuatan keluarga yang bersatu dalam tujuan. Konfrontasi terakhir terjadi di kantor Phillips, tinggi di atas kota. Dia duduk di belakang mejanya, kekaisarannya runtuh saat keluarga Harlow masuk bersama. Kau sama seperti ayahmu, Phillips meludah pada James. Dia juga tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tidak, jawab James dengan tenang, Hang di sisinya. Ayah melihat gambaran yang terbesar dari semuanya. Dia melihat bahwa keluarga sejati, lebih kuat daripada sistem korup apapun. Ryan meletakkan sebuah file di meja, bukti asli ayah mereka, yang dilestarikan selama bertahun-tahun oleh ibu mereka. Kau punya pilihan, katanya. Pilihan yang sama yang kau berikan kepada ayah kami, tetapi kali ini keluarga yang kau hadapi utuh. Sarah melangkah maju, lencana FBI-nya berkilauan. William Harlow meninggal melindungi kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Putra-putranya hidup untuk menyampaikan kebenaran itu. Saat Phillips dibawa pergi oleh agen federal, keluarga Harlow berdiri bersama di jendela, menyaksikan matahari terbit di atas kota. Hang menekan kaki James, misinya, yang telah dilatih William Harlow untuknya, akhirnya selesai. Ayah akan bangga, kata Ryan pelan, bukan karena mengalahkannya, tetapi karena bagaimana kita melakukannya bersama. Itulah yang dia latih untuk kita selama ini. James menyadari setiap perpisahan, setiap kesulitan, telah mempersiapkan mereka untuk saat ini, mengajari mereka bahwa kekuatan sejati berasal dari berdiri bersama. Sarah melingkarkan lengannya di bahu putra-putranya, air mata berlinang di matanya. Ayahmu pernah mengatakan kepadaku bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuhmu, tetapi menyembuhkan apa yang mereka coba hancurkan. Di luar, unit K9 yang telah direformasi berpatroli dengan pawang baru mereka, kesetiaan alami mereka dipulihkan. Di dalam,
Sebuah keluarga berdiri utuh kembali. Kesetiaan mereka sendiri diuji oleh api dan terbukti tidak dapat dipatahkan. Seminggu kemudian, keluarga Harlow berkumpul di makam ayah mereka di pemakaman Montana kecil. Daun-daun musim gugur beterbangan di sekitar mereka saat mereka berdiri bersama. Hank duduk dengan sungguh-sungguh di antara James dan Ryan. Batu nisan lama telah diganti dengan yang baru. Sekarang memuat kisah sebenarnya tentang pengabdian dan pengorbanan William Harlow. Ada satu hal lagi, kata Sarah, mengeluarkan sebuah amplop dari mantelnya. Ayahmu meninggalkan ini dengan pengacaranya untuk dibuka hanya ketika kebenaran terungkap. Tangannya sedikit gemetar saat dia membuka segelnya. Di dalamnya ada akta kabin Montana dan sebuah surat. Keluarga terkasihku, jika kalian membaca ini, maka kalian telah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Kalian telah mengungkap kebenaran, tetapi yang lebih penting, kalian telah menemukan jalan kembali satu sama lain. Kabin ini bukan hanya sebidang tanah. Disinilah kita paling bahagia, disinilah kita benar-benar sebuah keluarga. Itu milik kalian sekarang, kalian semua, untuk membangun kenangan baru. James, kekuatanmu yang pendiam selalu menjadi hadiah terbesarmu. Ryan, perlindunganmu yang garang terhadap mereka yang kau cintai akan melayanimu dengan baik. Sarah, cintaku, keberanianmu dalam membiarkan anak-anak kita menemukan jalan mereka sendiri lebih besar daripada pengorbanan apapun yang kulakukan. Dan bagi siapapun yang telah mengambil alih pelatihan mitra terakhirku, aku percaya Hank telah membuktikan dirinya layak untuk nama Harlow. Dia membawa sebagian dari kita semua di hatinya. Ingat, sebuah rumah dibangun dari dinding dan balok, tetapi sebuah rumah dibangun dari cinta dan impian. Dengan cinta selalu, Ayah. Saat Sarah membaca kata-kata terakhir, Hank mengeluarkan rengekan pelan, mendekat ke James. K9 yang telah direformasi, sekarang menjadi bagian dari unit FBI khusus di bawah komando Ryan, berdiri dengan perhatian hormat di dekatnya. Dia tahu, kata James pelan, bahkan saat itu dia tahu kita akan membutuhkan tempat untuk kembali, tempat untuk memulai lagi. Ryan menambahkan, meletakkan tangan di bahu kakak laki-lakinya, tempat untuk memulai lagi. Matahari pagi menembus awan, menghangatkan pertemuan keluarga kecil itu. Pada saat itu mereka bukan agen atau operasi atau pawang. Mereka hanyalah keluarga yang William Harlow cintai cukup untuk mengorbankan segalanya. Kabin Montana menjadi hidup. Malam itu, lampu menyala dari setiap jendela saat keluarga besar Harlow berkumpul untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Dr. Emily Watson telah bergabung dengan mereka, bersama dengan beberapa kolega unit K9 lama William yang telah tetap setia selama bertahun-tahun. Di ruang tamu yang direnovasi, Hank berbaring di dekat perapian, lukanya hampir sembuh, dikelilingi oleh kelompok gembala yang telah direformasi. James memperhatikan saat ibunya bergerak melalui dapur, mengajari Ryan resep rahasianya untuk daging panggang yang sangat dicintai ayah mereka. Sama seperti yang biasa kita lakukan, sebuah suara serak memecah kesunyian. Jack Turner tua, mitra pelatihan K9 pertama ayah mereka, berdiri di samping James memegang foto yang pudar. Dia akan memasak untuk seluruh unit setelah pelatihan, katanya, makanan yang baik membuat keluarga yang baik. Foto itu menunjukkan William Harlow yang lebih muda, dikelilingi oleh unit K9-nya, semua tersenyum dan seragam berlumpur. Aku menyimpan ini selama bertahun-tahun, kata Jack, menyerahkannya kepada James, menunggu waktu yang tepat untuk meneruskannya. Sarah memanggil semua orang untuk makan malam. Meja O besar yang telah dibangun ayah mereka beberapa dekade lalu akhirnya penuh kembali. Saat mereka duduk, Ryan berdiri, mengangkat gelasnya. Ayah dulu berkata bahwa makanan yang dibagikan adalah kenangan yang dibuat, dia memulai, suaranya tercekat oleh emosi. Selama 20 tahun kita makan sendirian, masing-masing dari kita membawa potongan keluarga yang hancur, tetapi lihatlah kita sekarang, di sekitar meja, wajah-wajah yang familiar dan baru tersenyum kembali. Dr. Watson duduk di samping Sarah berbagi kenangan tenang tentang merawat unit K9 William. Percayalah padanya untuk membawanya pulang. Seolah mengakui namanya, Hank berdiri dan meregangkan tubuh, lalu bergerak untuk duduk di antara kedua bersaudara itu, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Misinya, yang telah dipercayakan William Harlow kepadanya, telah selesai, tetapi kewaspadaannya tidak pernah goyah. Ayah akan menyukai ini, kata James pelan. Kita semua di sini, melanjutkan pekerjaannya, bukan hanya pekerjaannya, Ryan mengoreksi, warisannya, kesetiaan keluarga, kebenaran, semua yang dia perjuangkan. Di dalam kabin, foto-foto berjejer di dinding, kenangan lama dan baru terjalin, gambar pernikahan William dan Sarah tergantung di samping potret keluarga baru.
Foto-foto unit K9 lama berbagi tempat dengan gambar program pelatihan baru. Dan di tengahnya, gambar yang telah memulai semuanya. Dua anak laki-laki muda membangun manusia salju. Tawa mereka membeku dalam waktu. Kelompok rekrut baru akan tiba besok. Pawang dan anjing siap untuk mempelajari makna sebenarnya dari kemitraan. Tetapi untuk saat ini, di bawah cahaya pagi yang tenang, dua bersaudara duduk dengan hadiah terakhir dan terhebat ayah mereka di antara mereka, seekor anjing yang telah membantu menyembuhkan keluarga yang hancur dan mengungkap kebenaran. Ekor Hang berdebam puas di papan beranda saat matahari terbit sepenuhnya di atas pegunungan. Udara pagi membawa aroma pinus dan kemungkinan akhir menjadi awal dari warisan yang tidak hanya dilestarikan tetapi diperbarui. Dan di suatu tempat William Harlow tersenyum. Apa pendapatmu tentang ikatan yang kuat antara James dan Hang dan bagaimana kesetiaan dan keluarga menjadi kekuatan terbesar mereka? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar tentang pengalamanmu sendiri dengan ikatan khusus, baik dengan hewan peliharaan, anggota keluarga, atau seseorang yang mengubah hidupmu. Ceritamu penting bagi kami. Jika kau menikmati kisah penebusan dan cinta tanpa syarat yang menghangatkan hati ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi. Kami membawakanmu kisah-kisah bermakna yang merayakan ikatan yang tak terpatahkan antara manusia dan hewan, kekuatan keluarga, dan kemenangan cinta atas kegelapan. Apakah kisah ini menyentuh hatimu? Bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat bahwa harapan dan penyembuhan selalu mungkin, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Setiap bagikan membantu menyebarkan pesan-pesan kuat tentang cinta, kesetiaan, dan penebusan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Bersama-sama, kita dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada kekuatan kesempatan kedua dan kekuatan abadi dari ikatan keluarga.